Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin washolatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wassohbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Topik kali ini adalah tasawuf di zaman modern. Tasawuf, atau yang sering disebut sufisme dalam bahasa Inggris, adalah cabang mistisisme dalam Islam yang menekankan aspek batiniah atau spiritual dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip tasawuf berfokus pada pencarian kedekatan dengan Allah melalui pembersihan hati, pengendalian hawa nafsu, pengembangan akhlak yang baik, serta pemurnian jiwa. Meskipun tasawuf telah ada sejak awal perkembangan Islam, implementasinya di zaman modern mengalami berbagai adaptasi untuk tetap relevan dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai bagaimana prinsip-prinsip tasawuf dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang. Prinsip-prinsip dasar tasawuf. Sebelum memahami bagaimana tasawuf diimplementasikan pada zaman modern, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi tasawuf, antara lain, zuhud, menghindari keterikatan pada dunia dan memusatkan hati kepada Allah. Ikhlas, menghadirkan niat yang murni dalam setiap perbuatan hanya untuk Allah. Tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha. Mahabbah, cinta yang tulus kepada Allah dan segala ciptaannya. Zikir, mengingat Allah secara terus-menerus, baik melalui lisan maupun hati. Sabar dan syukur, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta syukur atas nikmat yang diberikan. Zuhud dalam kehidupan modern. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia atau hidup dalam kemiskinan, melainkan menjaga hati agar tidak terikat pada hal-hal duniawi dan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama hidup. Di zaman sekarang, zuhud dapat diimplementasikan dengan cara menghindari konsumerisme yang berlebihan. Meskipun teknologi memudahkan akses terhadap kemewahan dan kenikmatan, seorang sufi modern harus bisa membatasi diri agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang hanya berfokus pada materi. Menggunakan harta untuk kebaikan. Jika seseorang diberikan rezeki yang lebih, tasawuf mengajarkan untuk menggunakan kekayaan tersebut dengan bijaksana, seperti berderma, membantu sesama, dan mendukung kebaikan-kebaikan sosial. Zuhud di era modern juga berarti tidak terikat pada popularitas, jabatan, atau pujian dari manusia, tetapi berpemusat dan mendapat ridha Allah. Ikhlas dalam aktivitas sehari-hari. Dalam dunia yang sangat kompetitif dan terkadang penuh kepura-puraan, menjaga keikhlasan bisa menjadi tantangan besar. Di zaman modern, ikhlas berarti bekerja dengan niat yang lurus. Dalam pekerjaan, apapun bidangnya, penting untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk meraih ridha Allah, bukan sekadar untuk pujian, promosi, atau pengakuan dari manusia. Beramal secara tersembunyi. Tasawuf mengajarkan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Dalam dunia yang serba terbuka dan media sosial, seseorang harus menjaga diri dari riya, pamer, seperti dengan beramal atau berbagi kebaikan tanpa perlu mempublikasikan semua perbuatan baik. Tawakal dalam menghadapi ketidakpastian. Di era modern, kehidupan penuh dengan ketidakpastian, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun hubungan sosial. Prinsip tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri setelah berusaha. Dalam kehidupan yang dinamis, manusia modern diharapkan untuk bekerja keras dan merencanakan segala sesuatu dengan baik. Namun, tasawuf mengajarkan bahwa setelah segala usaha dilakukan, kita harus memasrahkan hasilnya kepada Allah. Tidak terlalu cemas terhadap hasil. Banyak orang mengalami kecemasan akibat ketidakpastian masa depan. Dengan tawakal, seseorang belajar untuk tenang dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Mahabbah, cinta kepada Allah dan sesama. Di tengah tantangan sosial seperti materialisme, individualisme, dan konflik sosial, tasawuf mengajarkan mahabbah, cinta kepada Allah yang kemudian memancar dalam bentuk cinta kepada sesama makhluk. Di zaman sekarang, ini dapat diwujudkan dengan membangun toleransi antar umat beragama. Tasawuf selalu mengajarkan cinta kasih dan penghargaan terhadap semua makhluk ciptaan Allah, termasuk dalam konteks pluralisme di masyarakat modern. Melakukan aktivitas sosial. Mahabbah juga berarti peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Partisipasi dalam kegiatan sosial, membantu kaum yang tertindas,
serta mendukung upaya-upaya keadilan sosial, merupakan wujud nyata mahabbah dalam kehidupan modern. Zikir dan kontemplasi di tengah kesibukan. Zikir adalah salah satu pilar penting dalam tasawuf yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam segala situasi. Di zaman modern, dengan segala kesibukan yang ada, zikir bisa diterapkan dengan menyediakan waktu untuk merenung. Meskipun kehidupan modern sibuk, penting untuk meluangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi, berzikir, dan mengingat Allah. Ini bisa dilakukan sebelum atau setelah syalat, atau bahkan di sela-sela kesibukan dengan zikir hati. Memanfaatkan teknologi secara positif. Aplikasi dan konten digital yang berkaitan dengan zikir, doa, atau pembelajaran spiritual dapat digunakan untuk mendukung rutinitas harian yang sibuk. Teknologi bisa menjadi alat bantu untuk menjaga ingatan kepada Allah di tengah tekanan kehidupan modern. Sabar dan syukur dalam dinamika kehidupan. Kehidupan modern seringkali penuh dengan tekanan, baik dari segi ekonomi, hubungan sosial, maupun tekanan psikologis. Tasawuf mengajarkan untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian, serta bersyukur atas segala karunia Allah. Implementasi sabar dan syukur dalam konteks modern meliputi mengelola stres dengan sabar. Sabar bukan berarti pasif menerima nasib, tetapi tetap tenang dan berusaha mencari solusi dalam menghadapi masalah tanpa kehilangan kendali emosi. Mensyukuri nikmat kecil. Di zaman di mana materi dan pencapaian seringkali menjadi ukuran kebahagiaan, tasawuf mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat kecil, seperti kesehatan, keluarga, dan ketenangan jiwa. Tasawuf di era digital. Dalam konteks modern, tasawuf juga harus menghadapi tantangan digitalisasi. Media sosial, berita 24 jam, dan aliran informasi yang terus-menerus dapat membuat seseorang mudah teralihkan dari fokus spiritual. Berikut cara menghadapinya. Mengelola penggunaan teknologi. Tasawuf modern mengajarkan untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menghindari kecanduan, dan menyaring konten yang bisa merusak jiwa. Waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sebaiknya diminimalkan. Membentuk komunitas spiritual online. Di era digital, komunitas tasawuf juga berkembang secara online. Banyak komunitas tasawuf yang memanfaatkan platform digital untuk berdiskusi, melakukan zikir bersama, atau berbagi ilmu. Tasawuf tetap relevan dalam kehidupan modern dengan menekankannya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, memperbaiki akhlak, serta mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun dunia saat ini penuh dengan tantangan yang berbeda dari zaman dahulu, prinsip-prinsip tasawuf seperti zuhud, ikhlas, tawakal, mahabbah, zikir, sabar, dan syukur dapat diimplementasikan secara fleksibel sesuai dengan konteks zaman. Implementasi ini tidak hanya menciptakan kedamaian batin, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli, rendah hati, dan berempati dalam menghadapi kehidupan modern yang seringkali penuh tekanan. Demikian pemaparan topik tasawuf di zaman modern. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.